Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas pemikiran dari Boethius, seorang filsuf di zaman klasik di Romawi. Namanya adalah Anicius Manlius Severinus Boethius. Hidup sekitar tahun 480 hingga 524 Masehi. Ia seorang filsuf Romawi terkenal dengan karya The Consolation of Philosophy atau filsafat penghiburan yang ditulis saat dia akan dieksekusi mati. Jadi Boethius ini seorang filsuf yang akan dieksekusi mati karena melawan seorang raja gitu kan, dituduh melawan Raja Theoderic dari Ostrogoth. Bagi Boethius, filsafat bukan pelarian, tapi jalan pulang ke dalam diri dan ke kebenaran yang lebih dalam. Filsafat bukan pas kita mau meninggal baru memikirkan hal-hal yang mendalam gitu. Jadi menurut Boethius, filsafat bukan pelarian diri. Filsafat sebagai penghiburan, consolation of philosophy. Menurut Boethius, nasib dan penderitaan manusia. Mengapa orang baik selalu menderita dan orang jahat sering makmur gitu. Menurut Boethius, penderitaan adalah alat untuk mendewasakan manusia. Tapi ini memang sebagai suatu renungan ya. Kenapa orang-orang jahat, orang-orang yang licik, mereka bisa mendapatkan kemakmuran, berjaya gitu. Sedangkan orang baik cepat mati. Misalnya itu suatu perenungan juga terhadap kehidupan kita juga. Filsafat sebagai sumber penghiburan. Filsafat oleh Boethius digambarkan sebagai perempuan yang menenangkannya. Boethius menerjemahkan karya Aristoteles dan Porphyry seperti isagoge, kategori, analisis prior, dan analisis posterior. Ini bagian dari karya dari logika. Jadi Boethius sangat memahami, sangat belajar logika Aristoteles. Selain itu, Boethius mencari harmonisasi antara rasionalitas dan iman. Kemudian Boethius menjelaskan tentang kota pendidikan atau quadrivium. Boethius dianggap sebagai pelopor dalam mengembangkan quadrivium, yaitu 4 mata pelajaran lanjutan, yaitu aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Ya, ini terkait dengan matematika, tentang bangun ruang, tentang musik dan astronomi, tentang konstelasi bintang-bintang yang tentu saja berguna untuk pertanian dan pelayaran gitu. Jadi Boethius adalah seorang pemikir ya. Dia juga merumuskan tentang pandangan mengenai filsafatnya gitu. Jadi memang kematian itu akan mempertajam seseorang untuk memahami tentang realitas kehidupan dunia ini. Menurut Boethius ada 4 pengetahuan. Yang pertama adalah imaginatio atau imajinasi. Imaginatio atau imajinasi. Pengetahuan dari benda-benda fisik dan indrawi, tingkat rendah pengetahuan. Hanya menangkap bayangan dan kenyataan, tidak stabil dan terbatas. Atau pengetahuan keseharian kita yang bersifat fisik, yang belum istilahnya bersifat common sense gitu. Pengetahuan yang kita lihat selihat-lihatnya, kita dengar sedengar-dengarnya. Kita hanya melihat penampakan saja, itu pengetahuan yang bersifat rendah gitu. Dikatakan oleh Boethius itu sebagai suatu imajinasi gitu. Kita hanya mencium baunya saja, kita hanya melihat
realitas kenyataan suatu peristiwa alam itu dengan sekedar pengetahuan biasa. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu rasio, yaitu akal diskursif. Ini adalah pengetahuan penalaran. Kita memikirkan tentang gejala alam, terjadinya hujan, terjadinya pelangi, terjadinya badai, terjadinya banjir. Itu kita gunakan apa sebabnya gitu kan. Kenapa menjadi seperti ini gitu. Itu ada suatu penalaran dan udah masuk kepada suatu sebab akibat. Dan penalaran, analisis secara logis dan observasi menjadi sangat penting. Jadi ada pengetahuan yang bersifat diskursif, pengetahuan yang mengklasifikasikan sesuatu, membandingkan, kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini pemikiran mengenai logika dan matematik. Jadi pertama tadi adalah pengetahuan imaginatio, kemudian rasio, kemudian yang ketiga adalah intelligentsia atau intelijensia intuitif. Ini tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dari rasio, tidak memerlukan logika diskursus atau diskursif. Pengetahuan intelek bersatu dengan kebenaran. Ya, ini sebagai suatu pengetahuan yang bersifat penghayatan gitu ya. Pendalaman secara spiritualitas, pendalaman secara religiositas, atau hadirnya suatu pengetahuan yang bersifat langsung gitu, pengetahuan yang bersifat iluminasi dari Tuhan. Kemudian keempat adalah mens atau akal ilahi, pengetahuan Tuhan. Ini adalah pengetahuan tertinggi, hanya milik Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu dan menyeluruh. Jadi inilah tentang pengetahuan menurut Boethius, dari pengetahuan yang bersifat biasa, imaginatio, kemudian ada pengetahuan yang bersifat rasional atau diskursif yang kita pahami secara logika, matematika, penelitian. Di sana kita melakukan suatu pembahasan secara nalar, observasi, itu pengetahuan yang bersifat rasio. Kemudian ada pengetahuan intelijensia intuitif. Ini pengetahuan bersifat iluminasi, hadir suatu penyatuan dengan suatu realitas kebenaran. Yang ketiga adalah mens, adalah akal ilahi. Menurut Boethius, filsafat sebagai obat. Obat filsafat mungkin pahit pada awalnya, tapi menyembuhkan luka terdalam dalam hatimu. Bagaimana filsafat bisa membuat luka hatimu sembuh gitu kan? Nah, ini pemikiran dari Boethius. Di dalam The Consolation Philosophy yang ditulis tahun 523 Masehi, saat dia di penjara. Nah, menurut Boethius, adanya penghiburan melalui filsafat agar menghadapi penderitaan, kehilangan jabatan, dan ancaman kematian dengan penuh ketenangan. Menurut Boethius, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada dunia. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan kesenangan hanya kebahagiaan semu. Kebahagiaan sejati yaitu beatitudo bisa ditemukan dalam kebajikan dan kebaikan, penyatuan dengan Tuhan. Dan ini tentu saja membutuhkan suatu instrumen tadi, yaitu intelijensia gitu kan. Intelijensia intuitif, yaitu penyatuan antara diri dengan kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan diskursif, diskusi ya itu, tapi ada suatu penghayatan, suatu purifikasi, suatu kontemplasi dan ekstasis kalau menurut Plotinus. Kemudian Boethius berbicara tentang fortuna dan roda keberuntungan. Roda fortuna yaitu simbol nasib tidak menentu. Fortuna sebagai makhluk yang berubah-ubah tidak bisa diandalkan. Ia yang duduk di puncak roda akan segera dibalik ke bawah. Menurut Boethius, jika ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan sejati, maka itu tidak bisa diambil oleh keberuntungan. Penderitaan adalah alat mendewasakan manusia.
Jika engkau menggantungkan hidupmu pada fortuna atau keberuntungan, jangan mengeluh saat ia berbalik. Jadi pertama ini adalah sebagai suatu kesadaran atau menyadari, menerima bahwa keberuntungan itu tidak bisa diandalkan. Dia adalah makhluk yang selalu berubah. Dan tentu saja kita harus memahami bahwa usaha kita ketika berhadapan dengan penderitaan itu adalah usaha untuk pendewasaan. Jika pendewasaan dikaitkan dengan penyatuan dengan Tuhan, maka orang yang dewasa menurut Boethius adalah orang yang bisa memahami, bisa melakukan penyatuan antara dirinya dengan pengetahuan kebajikan yang bersifat ilahiyah. Jadi dia sepertinya seorang mistikus, apa benar gitu, tapi ini pandangan yang bersifat mistikus, apalagi ketika berhadapan dengan kematian. Jadi menarik juga tentang filsafat sebagai penghiburan, consolation of philosophy. Bagaimana Anda bisa bahagia dengan berfilsafat? Ya, kebahagiaan itu hadir ketika Anda bisa memaknai tentang penderitaan Anda. Kenapa Anda memikirkan kebahagiaan? Karena Anda sedang menderita. Karena setiap Anda sedang bahagia, yang Anda alami adalah penghayatan, kesenangan itu kan. Ketika Anda sedang penderita dan susah, Anda yang Anda pikirkan adalah mengapa semua ini terjadi pada kita. Boethius dia menghadapi suatu eksekusi mati, dia menggambarkan filsafat itu bisa menghibur, menghantarkan diri, pengetahuan diri kepada yang disebut dengan inteligensia. Jadi kebahagiaan yang bersifat kesenangan fisik, pengetahuan yang hadir dari kesenangan fisik itu hanya sesuatu yang bersifat rendah. Dan kebersatuan dengan realitas yang tertinggi atau yang sempurna ada Tuhan itu adalah kebahagiaan yang paling sejati. Ya, ini seperti ajaran Sesti Jenar, tapi kita belum bisa membahas lebih dalam lagi. Tapi pemikiran filsafat sebagai suatu penghiburan, kita harus coba pikirkan atau kita hayati apakah benar filsafat bisa menghibur kita. Dan dalam konteks Boethius adalah kebahagiaan yang hadir ketika kita memahami dan melewati kesenangan, kebahagiaan yang hanya bersifat rendah, fisik, diskursus saja. Yang ada adalah peningkatan kepada kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu ketenangan menghadapi kematian, juga bisa memahami tentang pengetahuan ilahiyah untuk memahami penderitaan manusia. Mungkin itu yang bisa kita bahas saat ini tentang Boethius. Ini pemikir yang tentu saja dia sangat bijaksana. Itu kita bisa lihat dari dia menguraikan tentang 4 pengetahuan, yaitu imaginatio, itu tentang, kemudian rasio, inteligensia, intuitif, dan mens atau akal ilahi. Dia berarti seorang yang bisa mengakses atau bisa mengusahakan pengetahuan yang dari rendah hingga yang paling tinggi. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.